Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sami Syibeni dari Prodi Kimia dengan NIM 245360006 PA 2743. Di sini saya akan mengerjakan soal kuis kalkulus 1. Sebelum saya minta maaf karena tidak bisa hadir karena berhalang hadir karena ada pembekalan terkait IPK. Untuk soal nomor 1 yang A yaitu limit X mendekati 1 dari nilai mutlak X kuadrat min X plus mutlak 1 min X per X akar X min 1. Di sini kita bisa pakai dua kasus yaitu X mendekati 1 positif dan X mendekati 1 negatif. Untuk kasus yang pertama, dengan nilai mutlak X kuadrat min X sama dengan X dalam kurung X min 1 kurung. Terus yang nilai mutlak kedua yaitu 1 min X, yaitu jadi X min 1. Lalu kita jumlahkan dan didapat hasil X min 1 kali X plus 1. Untuk penyebutnya sama aja, yaitu X akar X min 1. Kita bisa pakai pendekatan linear dengan kita ubah X-nya itu sama dengan 1 plus A, di mana A-nya itu mendekati 0 negatif. Kita cari dulu pembilang yang pertama. Yang pertama itu kan ada tadi kita udah cari X dalam kurung X min 1. Tinggal kita masukin aja nah X yang misalnya tadi yaitu 1 plus A dikali 1 plus A min 1. Kita dapatkan hasilnya yaitu 1 plus A kali A. Maka didapat hasilnya A plus A kuadrat sama dengan H. Kenapa H kuadratnya kita nggak pakai? Karena nilai A kuadrat itu sangat kecil dibandingkan A. Jadi dampaknya terhadap pas limit itu bisa kita abaikan gitu. Terus yang X min 1 kita masukin jadi 1 plus A min 1 jadi H. Pembilangnya kita jumlahkan yaitu jadi didapat 2H. Untuk penyebutnya yaitu X akar X min 1 kita masukin 1 plus H akar 1 plus A min 1. Terus kita hitung 1 plus A 1 plus A per 2 min 1. Sama dengan 1 plus A per 2 min 1 sama dengan 1 plus 3H per 2 min 1. Satunya dicoret, berarti hasilnya adalah 3H per 2. Lalu kita masukin ke limitnya. Itu limit X mendekati 1 positif dengan mutlak X kuadrat min X plus mutlak 1 min X per X akar X min 1. Limit karena kita tadi pakai misalan 1 plus H itu dimana H-nya itu mendekati 0, maka kita ubah jadi limit H mendekati 0 sama dengan 2H per 3H per 2. Dapat hasil yaitu 4 per 3. Untuk yang X mendekati 1 positif, kasus pertama itu hasilnya. Kasus yang kedua yaitu X mendekati 1 negatif, dimana X-nya itu kurang dari 1. Untuk nilai mutlaknya X kuadrat min X sama dengan X dalam kurung 1 min X. Yang nilai mutlak kedua 1 min X sama dengan 1 min X. Kita jumlahkan, didapatkan hasil dalam kurung 1 min X kali X plus 1. Sama seperti tadi kita pakai pemisalan, tapi yang ini kita pakai X sama dengan 1 min H, dimana H-nya itu mendekati 0 negatif. Kita masukin lagi kayak seperti yang pertama tadi, aku bilang dulu. Jadi hasilnya adalah 2A. Untuk yang penyebutnya kita juga itu X akar X min 1.
Kalau kita masukin aja 1 min H bakal 1 min H min 1. Saya hitung 1 min H min H per 2, lalu didapat 1 min 3H per 2 minus 1, 1 dicoret, maka didapatkan 1, maka didapatkan minus min 3H per 2. Kita masukin ke limitnya tadi, sama kayak yang tadi, limit X mendekati 1, mutlak X kuadrat min X plus 1 plus mutlak X1, kita ngomongnya, limit X mendekati 1 negatif dengan mutlak X kuadrat min X plus mutlak 1 min X per X min 1. Limit H mendekati 0 ya, yaitu 2H per minus 3H per 2. Didapat hasil min 4 per 3. Hasil antara kanan dan kirinya itu berbeda, maka limitnya ada, kemudian tidak ada. Untuk soal yang kedua, 1B, itu limit X mendekati 0 sama dari dalam kurung E pangkat X minus E pangkat 2X plus E pangkat 3X sama tutup kurung setengah, pangkat setengah. Seperti yang dijelaskan kemarin, kita bisa pakai ekspansi Taylor ya untuk E pangkat X-nya. Masih ingat? E pangkat X sama dengan 1 plus H, 1 plus X sama 1 plus X plus X kuadrat per 2 untuk E pangkat X. Terus kalau E pangkat 2X ini sama aja, jadi 1 plus 2X plus 4X pangkat 2 per 2. Kita sederhanakan jadi 1 plus 2X plus 2X kuadrat. Untuk yang E pangkat 3X sama dengan 1 plus 3X sama plus 9X kuadrat. Kita hitung deh. Seperti awal tadi, berarti untuk yang EX berarti 1 plus X plus X kuadrat per 2 dikurang 1 plus 2X plus 2X kuadrat tambah 1 plus 3X plus 3X kuadrat per 2. Kita satukan itu yang sama dengan yang sama. Jadi 1 minus 1 plus 1 ditambah dalam kurung X min 2X plus 3X kurung plus X kuadrat per 2 min 2X kuadrat per plus 9X kuadrat per 2. Kita hitung jadi 1 plus 2X plus 4X kuadrat per 2 sama dengan 1 plus 2X plus 2X kuadrat. Nah, yang ini kita masukkan ke limit tadi. Berarti limit X mendekati 0 dari setengahnya kita jadikan akar. Jadi akar 1 plus 2X plus 2X kuadrat. Kalau pemisahan lagi U. Kalau U yang mendekati 0 berarti akar 1 plus U sama dengan 1 plus U. 2. Berarti limit U mendekati 0 dari 1 plus 2X kuadrat. 2X plus 2X kuadrat per 2. Limit U mendekati 0 dari 1 plus X plus X kuadrat. Lalu kita hitung 1 plus 0 plus 0 kuadrat sama dengan 1. Maka untuk yang 1B jawabannya adalah 1. Lalu untuk soal yang kedua, yaitu kita mencari D kuadrat Y per DX kuadrat. Dengan X-nya itu R cos E pangkat T dan Y-nya itu R sin E pangkat 2T. Kita mencari
dulu yang pertama kita cari dx per dt sama dengan minus 1 per akar 1 min e pangkat t kali d per dt e pangkat t sama dengan minus e pangkat t per akar 1 min e pangkat t kuadrat, yaitu min e pangkat t per akar 1 min e pangkat 2t. Lalu kita cari yang dy per dt sama dengan 1 per akar 1 min e pangkat 2t kuadrat kali d per dt e pangkat 2t sama dengan 2e pangkat 2t per akar 1 min e pangkat 4t. Kita masukin ke dy per dx nya, yaitu dy per dx sama dengan dy per dt dibagi dx per dt sama dengan e pangkat sama dengan sama dengan 2e pangkat 2t per akar 1 min e pangkat 4t per e pangkat minus e pangkat t per 1 per akar 1 min e pangkat 2t sama dengan minus minusnya jangan lupa kita terus terus 2e pangkat 2t kali akar 1 min e pangkat 2t per e pangkat t kali akar 1 min e pangkat t. Lalu kita sederhanakan eksponen e nya sama dengan jadi sama dengan minus 2e pangkat 2t dikali akar 1 min e pangkat 2t per akar 1 min e pangkat 4t. Nah, 1 minus e pangkat 4t nya itu kita pakai, kita sederhanakan lagi, kita pakai identitas yaitu 1 min e pangkat 2t dikali 1 plus e pangkat 2t. Kita masukin lagi, kita pakai sama dengan min e pangkat min 2e pangkat 2t dikali akar lalu kita faktorkan, kita pisahkan bagian penyebutnya tadi, kita faktorkan jadi minus 2e pangkat 2t kali akar 1 min e pangkat 2t min e pangkat 2t kali, nah kita coret karena sama, maka didapat minus 2e pangkat 2t per akar 1 plus e pangkat 2t. Kita cari deh d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan d per dx dalam buka kurung minus 2e pangkat 2t per akar 1 plus e per pangkat 2t. Kita cari pakai aturan rantai, yaitu koefisien kali V kurang U kali sen sama dengan V. Kita cari pakai aturan rantai, yaitu koefisien kali V kurang U kali V sen sama dengan V. D kuadrat y per dx kuadrat sama dengan d per dx dalam buka kurung minus 2e pangkat 2t per akar 1 plus e per pangkat 2t. Kita cari pakai aturan rantai, yaitu koefisien kali V kurang U kali V sen sama dengan V kuadrat. Nah, kita
masukin kita hitung. Jadi minus 2T pangkat T kali ini itu akar 1 plus E pangkat 2T dikurang punya 2E pangkat T dikali V aksennya itu E pangkat 2T per akar 1 plus E pangkat 2T per P kuadrat. P itu akar, jadi udah jadi 1 plus E pangkat 2T. Kalau dipangkatin lagi karena akarnya sudah hilang. Terus kita hitung deh. Kita hitung satu-satu dulu yuk. Saya hitung pembilang dulu. Nah, didapatkan pembilangnya itu 2T pangkat T per akar 1 plus T pangkat 2T. Kita masukin. Maka D per DT yang kurang di Y per DX sama dengan 2E pangkat T per akar 1 plus T pangkat 2T per 1 plus E pangkat 2T. Oh, minus 1 sama dengan minus 2E pangkat T per 1 plus E pangkat 2T 3 pangkat 3 per 2. Tinggal kita masukin ke D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan D per DT buka kurung DY per DX per DX per DT sama dengan masukin nilai yang tadi ini nilai-nilainya terus juga nilai DX per DT nya yang awal tadi masukin. Lalu dihitung minusnya coba. Maka hasilnya sama dengan 2 akar 1 min E pangkat 2T per dalam kurung 1 plus E pangkat 2T pangkat 3 per 2. Hasil yang nomor 2. Untuk soal nomor 3, itu diketahui garis Y sama dengan 3X plus 4Y sama dengan 6. Titik Q 2,5. Kita diminta koordinat titik P-nya itu X, Y di garis Q sehingga jarak ke Q minimumnya itu serta jarak terdekat tempat tersebut berapa. Persamaan jarak antara PXY dan Q 2,5 adalah D sama dengan akar X min 2 pangkat 2 plus Y min 5 pangkat 2. Persamaan jarak antara P, X, Y dan Q 2,5 adalah D sama dengan akar dalam kurung X min 2 pangkat 2 plus dalam kurung Y min 5 tutup kurung pangkat 2.
kita sederhanakan, yaitu D kuadrat sama dengan X min 2 kuadrat plus Y min 5 kuadrat. Dan dari garis 3X plus 4Y sama dengan 6, kita dapatkan bahwa Y sama dengan 6 min 3X per 4. Substitusikan Y ini ke D pangkat 2 tadi. Maka D pangkat 2 sama dengan X min 2 kuadrat tambah spin Y-nya 6 min 3X per 4 minus 5 dengan D kuadrat sama dengan X min 2 kuadrat plus kita hitung Y-nya min 3X min 14 per 4 kuadrat. Lalu kita hitung kuadratnya, maka D kuadrat sama dengan X min 2 kuadrat itu berarti X kuadrat min 4X plus 4 ditambah 9X kuadrat plus 22 84X plus 196 per 16. Kalau kita hitung ini per 1, jadi penyebutnya itu 16X kuadrat minus 16 kali 4 minus 64X plus 64 plus 9X kuadrat plus 84X plus 196. Itu 16 tambah 9 25X kuadrat 4 20 plus 20X plus 260 per 16. Maka D kuadratnya itu 25X kuadrat plus 20X plus 260 per 16. Terus kita cara nyari nilai minimumnya itu kita minimalkan nilai D kuadratnya itu dengan mencari turunan pertama terhadap X-nya. Berarti D kuadrat per DX dengan 1 per 16. 50X plus 20. 15 per 20 itu dapat dari 25X kuadrat plus 20X. Diturunin gitu. 50X plus 20 sama dengan 0 sama dengan min 2 per 5. Atau nilai X-nya min 2 per 5. Untuk nyari nilai Y-nya itu kita tinggal substitusiin aja. Substitusiin nilai X-nya itu ke Y yang Y sama 6 min 3X per 4. Jadi 6 min 3 kali min 2 per 5 per 4 sama dengan 9 min 6 per 5 per 4 sama dengan 36 per 5 sama dengan 36 per 20 dengan 9 per 5. Y-nya 9 per 5. Maka titik P-nya itu minus 2 per 5, 9 per 5. Setelah dapat nilai X dan Y-nya, kita bisa masukin ke rumusnya. Rumus yang D tadi.
sama dengan akar X min 2 kuadrat plus Y min 5 kuadrat. Jadi X-nya itu kita ganti sama yang min 2/5. Bla bla bla. Jadi akar dalam kurung min 2/5 min 2 pangkat 2 plus 9/5 min 5 pangkat 2. Kita hitung berarti sama dengan akar min 12/5 kuadrat plus min 16/5 kuadrat. Kita hitung berarti akar 14/4 per 25 16 pangkat 2 256 per 25. Nah itu maka akar 400 per 25 sama dengan akar 16 sama dengan 4. Maka jarak terdekatnya adalah 4. Nah, jika untuk soal nomor 4, itu sebuah kawat berukuran 2 meter dibagi menjadi 2. Potongan pertama dibentuk menjadi persegi dan potongan kedua dibentuk menjadi segitiga sama sisi. Untuk ukuran persegi dan segitiga total dua bangun yang terbentuk maksimum. Kan diketahui panjang kawat total 2 meter. Kan panjang perseginya itu X. Dari panjang segitiga 2 min X. Maka sisi untuk persegi itu sisi untuk persegi itu kan persegi ini udah 4 ya, berarti S sama dengan seperti 4. Kalau segitiga itu kan udah 3 ya, berarti 2 min seperti 3. Lalu untuk luasnya, luas persegi itu luas persegi sekali segi si sama dengan X per 4 kali X per 4 berarti X kuadrat X kuadrat 3 jadi X kuadrat per 16. Kalau luas segitiga alas kali 3 bagi 2 alas kali 3 bagi 2 jadi itu alas kali 3 bagi 2 nilainya akar 3 akar isi luasnya berarti akar 3 per 4 kali A X kali sisinya gitu ya. Ini alas ini gitu kuadrat di akar 3 per 4 kali 2 min X per 3. Oke, ini itu dikuadratin
hasilnya adalah akar 3 per 4 kali 3 itu pangkatin 9, berarti 9 kali 4 benar. Berarti 2 min x pangkat 2. Maka totalnya itu tinggal dijumlahin aja berapa segi dan segitiga. Jadi luas perseginya itu, berarti luas totalnya itu sama dengan x kuadrat per 16 ditambah akar 3 per 36 kali 2 min x kuadrat. Lalu kita turunin, yaitu x kuadrat per 16 itu kan 2x per 16 36 kali 2 kali 2 min. Nah, jadi x per 8 plus akar 3 per 3 kali 2 6 kali 2 18 kali 2 min x. Lalu pecahannya itu dihilangin dikali Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kali 7 2 berarti 7 kali 7 kali 8 itu 9, berarti 9x plus 2 min x sama dengan 0. Terus didistribusiin yang ini, berarti 9x plus 8 per 3 min 4 per 3 sama dengan 0. Yang x itu digabung jadi 9 minus 4 per 3 x sama dengan minus 8 per 3. Maka x-nya sama dengan min 8 per 3 per 9 min 4 per 3 x-nya. Untuk soal yang nomor 5